Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua tempat yang abadi, yakni surga dan neraka. Surga diciptakan untuk orang yang taat dalam menjalankan perintah Allah, sementara neraka adalah tempat bagi mereka yang ingkar. Hal inilah yang menjadi motivasi kita untuk menjalankan ibadah dan menjauhi larangan-larangannya. Akan tetapi, bagaimana jika surga dan neraka sebenarnya tidak ada? Akankah kita masih taat beribadah kepada Allah jika surga dan neraka tidak ada? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Gambaran surga dan neraka. Surga merupakan tempat yang indah dan nyaman, sementara neraka adalah tempat dengan segala siksaan. Kita bisa mengetahui gambaran surga dan neraka melalui penjelasan-penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai khomer atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Al-Quran Surat Muhammad ayat 15. Ayat tersebut memberikan kita pengetahuan tentang kondisi antara surga dan neraka yang perbedaannya sangatlah jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin hambanya terjerumus merasakan siksa neraka. Oleh karena itu, kita diberi petunjuk untuk mengerjakan amal soleh agar meraih surga. Umat manusia yang bakal menghuni surga adalah mereka yang semasa hidup selalu taat menjalankan perintah Allah, melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim seperti mendirikan sholat, berpuasa, bersedekah, dan hal lainnya yang mengandung pahala. Para penghuni surga akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Salah satu kenikmatannya adalah seperti memakan buah-buahan yang tidak ada habis-habisnya. Kenikmatan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 20-21. Penghuni surga juga akan dimanjakan dengan minuman lezat beraroma kasturi. Ketika penghuni surga meminum minuman yang telah disediakan, maka tubuhnya akan menjadi harum. Pakaian-pakaian penghuni surga juga terbuat dari bahan terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Al-Quran Surat Fatir ayat 33. Sementara kondisi yang sangat berbeda akan dirasakan oleh para penghuni neraka, di mana mereka akan merasakan azab yang pedih. Makanan para penghuni neraka adalah duri dan zakum, dan minuman mereka adalah air yang mendidih, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-45. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 70. Berbagai kenikmatan di surga akan kita rasakan kelak di akhirat. Sebaliknya, siksa neraka menanti bagi orang-orang yang ingkar semasa hidup di dunia. Jika surga dan neraka tidak ada, sudah menjadi tabiat manusia untuk selalu berharap balasan dari segala perbuatan yang dilakukan.
berbuat amal karena mengharapkan surga, serta menjauhi perbuatan dosa karena tidak mau mendapatkan siksa neraka. Namun jika surga dan neraka sebenarnya tidak ada, ini menjadi ujian seberapa tulus dan ikhlas kita menunaikan ibadah puasa, sholat, dan ibadah wajib lainnya. Juga menguji seberapa tulus kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan kita. Maka dari itu, cobalah kita renungkan kembali motivasi kita dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan agama. Karena bisa jadi kita beramal hanya sekedar ingin mendapatkan balasan. Mari belajar dari Robiah Al-Adawiyah yang merupakan wanita sufi yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya kepada Allah. Robiah Al-Adawiyah pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku." Doa yang dipanjatkan Robiah Al-Adawiyah merupakan curahan isi hatinya yang terdalam. Robiah Al-Adawiyah menyampaikan keikhlasannya dalam menyembah Allah, bukan karena mengharapkan imbalan. Robiah Al-Adawiyah hanya mengharapkan kasih sayang dari Allah. Sikap Robiah Al-Adawiyah memberi tamparan bagi kita yang beribadah hanya karena mengharapkan balasan. Padahal di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menganjurkan kita agar ikhlas dalam menjalankan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Ibadah yang dikerjakan hanya karena takut siksa neraka ibarat budak yang taat kepada tuannya karena takut disiksa. Sementara ibadah yang dilakukan karena mengharapkan surga ibarat para pedagang yang selalu mengharap untung dari aktivitas menjual yang dia lakukan. Padahal ibadah yang benar adalah ibadah yang tulus dikerjakan karena mengharapkan ridho Allah. Semua yang kita lakukan memang hendaknya didasari atas kecintaan kepada Allah. Rasa cinta inilah yang seharusnya sebagai motivasi dalam kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban menyembah kepada Allah. Setiap hamba memiliki kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun Allah tidak menciptakan surga dan neraka. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam memberikan pandangan, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharapkan sesuatu atau menghindari hukuman darinya, maka ia belum menunaikan hak kewajibannya terhadap sifat-sifat Allah. Ikhlas merupakan dasar manusia untuk melaksanakan ibadah. Orang yang ikhlas dalam beribadah berarti ia beribadah hanya semata-mata karena Allah. Perintah ikhlas dalam beribadah ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Maka dari itu, inilah pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Semua itu agar amal kita tidak sia-sia dan tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.